Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Dalam video kali ini saya akan membagikan mengenai seleksi sampel pada perusahaan manufaktur periode tahun 2018 hingga 2020. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan penelitian kalian. Pada penelitian yang dilakukan menggunakan pengambilan sampel berdasarkan dengan purposive sampling atau pengambilan sampel berdasarkan dengan kriteria. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, itu perusahaan yang terdaftar di BI secara berturut-turut tahun 2018 hingga tahun 2020. Untuk kriteria yang kedua itu adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan periode tahun 2018 hingga 2020. Untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan menggunakan mata uang rupiah. Dan kriteria yang terakhir adalah perusahaan yang mendapatkan laba selama periode penelitian, yaitu tahun 2018 hingga 2020. Nah, saya akan memberikan contoh atau tutorial mengenai bagaimana cara menyeleksi sampelnya. Dalam worksheet Excel ini sudah saya kategorikan sesuai dengan kriterianya, yaitu jumlah populasinya. Ini adalah perusahaan yang berturut-turut, kriteria yang pertama. Sedangkan kriteria yang kedua itu adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan. Untuk sheet selanjutnya itu adalah perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Untuk selanjutnya perusahaan mendapatkan laba. Oke, untuk yang pertama terlebih dahulu di bagian populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini pada perusahaan manufaktur itu sebanyak 183. Teman-teman bisa lihat untuk bagian ini terdapat 183 perusahaan. Teman-teman bisa mencari jumlah populasi perusahaan manufaktur melalui Google. Nah, ini di sini teman-teman bisa tinggal diketik aja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2020. Teman-teman bisa mengambil jumlah daftar perusahaan manufaktur melalui eDelay maupun melalui saham OK. Setelah diketahui dari dua situs tersebut, maka dapat ditabulasi seperti ini. Oke, sudah dapat populasinya. Nah, di populasi ini terdapat 183 perusahaan. Oke. Nah, sesuai dengan situs tadi, maka populasi tersebut akan diseleksi untuk pengambilan sampelnya. Seleksi yang pertama itu adalah perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut periode penelitian 2018 hingga 2020. Nah, teman-teman bisa melihat ini di bagian berturut-turutnya di sini. Nah, tadi jumlahnya itu kan 183. Nah, 183 di sini dibagi menjadi dua, ada dua nih. Yang 1 sampai 165 di sini adalah perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut. Nah, sedangkan yang 1 sampai dengan 18 itu adalah perusahaan yang tidak lolos seleksi. Jadi karena apa? Karena perusahaan ini terdaftarnya setelah tahun 2018.
Karena yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 2018 hingga 2020, maka perusahaan yang mulai terdaftarnya di tahun 2019 itu tidak dijadikan sebagai sampel. Oke ya. Nah, ini misalkan untuk ESIP di sini, ESIP itu terdaftar IPO-nya itu di tahun 2019, maka ESIP tidak lolos dalam seleksi yang pertama. Oke teman-teman, selanjutnya seleksi yang kedua adalah, nah ini, perusahaan yang melaporkan laporan keuangan. Di sini saya juga membagi dua. 1 sampai 40 itu adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dari tahun 2018 hingga 2020, dan yang 1 hingga 25 itu adalah perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan. Nah, misalkan ini untuk DPNS. Di sini teman-teman bisa melihat dia tidak melaporkan laporan keuangan 2018. Maksudnya bagaimana? Oke, teman-teman bisa membuka IDX. Oke, www.idx. Nah, teman-teman bisa mencari di bagian laporan keuangan. Oke, misalkan tadi untuk DPNS, nah kita klik aja kodenya DPNS. Oke, dia tidak melaporkan laporan keuangan di tahun 2018. Oke, nah di sini teman-teman bisa tahu kalau perusahaan DPNS itu di tahun 2018 dia tidak melaporkan laporan keuangan. Oke, misalkan yang lain ini, misalkan untuk HRTA. Nah, nanti kalau ada yang melaporkan di sini, nanti di bawahnya ada misalkan HRTA. Perbedaannya apa gitu ya. Oke. Nah, ini untuk HRTA dia melaporkan laporan keuangan. Jadi teman-teman paham ya, yang melaporkan keuangan dan yang tidak melaporkan laporan keuangan. Oke, ini saya sudah membuat keterangan di sampingnya. Tidak melaporkan laporan keuangan tahun 2020, tidak melaporkan laporan keuangan 2018. Untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Teman-teman bisa melihat di sini. Saya bagi dalam dua sheet juga, dalam dua kriteria juga. Yang 1 sampai 115 itu adalah perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan yang bawah ini 1 hingga 25 itu perusahaan menggunakan mata uangnya dolar. Jadi teman-teman bisa tahu alasannya kenapa saya untuk perusahaan yang menggunakan mata uang dolar tidak saya jadikan sebagai sampel, karena untuk penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, dimana kalau ukuran perusahaan itu diperoleh dari logaritma natural dari total aset. Seandainya perusahaan menggunakan mata uang rupiah dan perusahaan menggunakan mata uang dolar, nanti tidak akan konsisten. Oke, untuk kriteria yang keempat itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Nah, di sini saya juga membagi dalam dua kategori. Untuk 1 hingga 76 ini adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Sedangkan sisanya di sini 1 hingga 39 itu perusahaan mengalami rugi. Oke, teman-teman, untuk mencari apakah perusahaan itu mengalami laba atau rugi, teman-teman bisa mendownload laporan keuangan terlebih dahulu.
Misalkan untuk ini WSBP. Untuk WSBP, oke, untuk WSBP saya masukkan dulu WSBP untuk tahun 2020. Ini saya lihat di financial statement aja karena hanya untuk mencari laba ruginya saja. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian laba rugi. Nah, untuk tahun 2020 WSBP itu mengalami kerugian, jadi tidak dijadikan sebagai sampel karena tidak memenuhi kriteria. Oke. Nah, hasilnya tinggal kita rangkum. Seperti ini. Nah, ini hasil penelitian, hasil seleksi sampel. Nah, ini dirangkum, sudah dirangkum. Jumlah populasi yang terdaftar tadi ada 183. Nah, pengambilan sampel berdasarkan kriteria tadi berarti perusahaan yang tidak terdaftar itu ada 18 perusahaan. Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan itu ada 25 perusahaan. Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah itu ada 25 perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan yang mengalami kerugian itu sebanyak 39. Jadi sampel penelitiannya itu sebesar 76 perusahaan. Nah, sedangkan total sampel itu adalah jumlah sampel penelitian kalikan periode penelitian. Jadi diperoleh total N-nya itu sebanyak 228. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai seleksi sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2018 hingga 2020. Apabila teman-teman membutuhkan data ini, teman-teman bisa mengikuti IG saya dan bisa konsultasi melalui IG saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.